intinya adalah kejadian apapun yang membuat anak nih secara subjektif merasa ini ada perbedaan antara treatment ke saya dengan treatment ke adik saya atau ke kakak saya. Membanding-bandingkan. Kamu nih belajarnya kayak gini dulu, si kakak nggak kayak gini. Nah, itu yang mungkin kadang kita nggak sadar ya, suka keceplosan. Sebenarnya memendam juga, tapi tidak sadar ketika digali baru, oh saya tuh sebetulnya juga kesel sama orang tua loh, nggak cuma sama saudara saya. Itu yang menarik ya sih, Mbak. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Az-Zahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif bun. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai sibling rivalry yang mungkin ya bunda-bunda di sini punya adik, punya kakak yang anaknya lebih dari satu nih pasti mempunyai permasalahan di mana mereka nih selalu berantem dan biasanya ini dinamakan sibling rivalry. Dan bunda-bunda pernah nggak sih bunda-bunda mendengar tentang sibling rivalry? Nah, istilah ini adalah menggambarkan persaingan antara kakak dengan adik ataupun adik dengan kakak. Dan kondisi ini umumnya juga terjadi nih pada keluarga yang pastinya anaknya lebih dari satu ya bun ya. Oleh karena itu nih, untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, di sini seperti biasa saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita, yaitu ada Sri Wulandari selaku psikolog. Halo Mbak Wulan. Halo Mbak Zahra. Apa kabarnya? Baik Mbak, sehat. Sehat ya? Pastinya masih tetap semangat ya? Semangat dong Untuk pagi hari ini. Iya. Oke. Nah, Mbak, ini kan sebenarnya sebelum masuk ke pembahasan nih ya, bunda-bunda, bagaimana membedakan kalau ini tuh hanya pertengkaran biasa antara kakak dan juga adik atau memang ini tuh adalah sibling rivalry? Iya menarik ya, soalnya kadang-kadang kita juga jadi khawatir gitu ya Mbak ya, dan bunda di rumah juga mungkin nih sibling rivalry atau berantem biasa. Betul. Nah memang sebenarnya ketika kita mau membahas tentang hal ini perlu dari para bunda untuk peka juga gitu, karena emang ada tanda-tanda yang membedakan. Nah yang pertama tuh sebenarnya terkait sama polanya nih Mbak. Jadi pola nih maksudnya gimana? Pola nih maksudnya apakah misalnya ada ujaran-ujaran yang bentuknya itu kayak membanding-bandingkan. Kakak sih disayang, aku sih enggak. Kakak dipercaya, aku enggak. Itu udah tanda nih, dia udah ada membandingkan, ada kompetisi di dalamnya. Itu yang pertama. Kedua, munculnya tuh dalam bentuk-bentuk tertentu sebagai respon tertentu. Misalnya si kakak dianterin ke tempat les, aku sama Mbak. Kan ada lagi ya Mbak membandingkan. Misalnya bisa aja ada ujaran atau misalnya uring-uringan jadinya, atau marah-marah atau jadinya agresi. Nah itu kayak gitu sih. Ya yang terakhir tentunya adalah perasaannya ya. Ketika misalnya bunda menanyakan sebel, kenapa? Ya karena aku ngerasa dibedain. Nah itu udah tanda-tanda tuh sibling rivalry, bukan sekedar berantem biasa. Nah, kalau misalnya berantem biasa, apakah ini ada kompetitif nih antara kakak dan adik juga, atau memang sibling rivalry itu pasti ada kompetitif nih di antara keduanya? Kalau sibling rivalry biasanya sesuai namanya Mbak, rival, persaingan. Jadi pasti ada kompetisi atas apa? Perhatian orang tuanya, kasih sayang orang tuanya, atau mungkin kalau di rumah ada lebih dari apa, misalnya ada kakek nenek, ya figur-figur itu juga diperebutkan perhatiannya. Oke, berarti sini bunda-bunda tahu ya bagaimana cara membedakan antara sibling rivalry, yang mana ini ada rival ya, ada rival. persaingan antara adik dan kakak dengan berantem biasa. Karena kalau berantem biasa setidaknya mereka tidak merasa saling iri ya satu sama lain seperti itu. Betul. Nah, tapi sebenarnya ya kalau dari pandangan psikolog sendiri,
untuk menjelaskan bagi kita nih ya Bun ya, orang awam sebenarnya penjabaran dari sibling rivalry itu bagaimana sih? Dan apa gitu, bisa dijelaskan lebih rinci dan juga lebih detail gitu kepada bunda-bunda di rumah khususnya? Sebenarnya sih namanya itu sendiri sudah menjelaskan ya Mbak ya. Sibling rivalry, saudara, terus kemudian berkompetisi, ada rasa jealous. Kompetisinya atas apa? Atas itu tadi, pengen dapat perhatian orang tua, kasih sayang orang tuanya, terus kemudian rasa cinta orang tuanya, waktu orang tuanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi intinya persaingan itu muncul dalam bentuk perilaku. Perilakunya bertengkar kek, uring-uringan kek, atau nangis gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih Mbak. Tapi kira-kira ini muncul di usia berapa sih? Munculnya ya? Iya. Sebenarnya kemunculan ini tergantung ya kapan sebenarnya sosok orang baru dalam keluarga ini masuk. Jadi bisa aja munculnya sangat dini, usia 2-3 tahun. Anak tuh sebetulnya di usia itu tuh udah punya ini loh Mbak, sense of self. Ini saya, ini orang lain. Orang lain tuh mikirnya mungkin beda sama saya. Saya pengennya disayangi, nggak serta-merta saya mendapatkan kasih sayang sebesar yang saya inginkan. Nah, jadi sebenarnya sejak usia 2-3 tahun itu juga udah bisa kok anak ngerasain sibling rivalry itu. Dan ini sudah kejadian juga ya, berarti kalau misalnya memang dari usia kecil, usia 2-3 tahun itu sudah bisa merasakan seperti itu? Udah bisa juga, tapi mungkin dia nggak bisa menyebutkan ya Mbak ya, nggak bisa aku jealous gitu, enggak. Jadi mungkin ya kayak tadi perilaku-perilaku munculnya. Tapi sebenarnya kan terkadang nih ya, orang tua ini kan suka tidak bisa mengawasi gitu ya. Apalagi misalnya yang mempunyai anak lebih dari satu gitu ya Bun ya. Mungkin apa kebutuhan yang diinginkan oleh kakaknya ataupun yang diinginkan oleh adiknya itu kan tentu akan berbeda. Betul. Dan terkadang mungkin kakaknya, oh saya pengen ini gitu dengan lantang ngomong, tapi adiknya tipikal yang diam gitu kan. Nah itu kan bisa memunculkan juga ya, atau menjadi suatu faktor mereka menjadi sibling rivalry. Seperti itu bisa begitu? Bisa sih Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang apa sih faktor-faktor yang bisa berkontribusi ya, sebenarnya faktornya banyak banget gitu ya. Karena namanya anak-anak, dia tinggal di lingkungan yang tentunya beragam, gak cuma sama orang tua, pasti menyerap info banyak sekali. Nah faktornya ini ada apa aja nih Mbak? Mungkin ada 3 kita bisa kelompokkan ya yang utama. Faktor pertama itu adalah komposisi dari keluarganya sendiri. Kayak misalnya tadi Mbak bilang kalau keluarganya anaknya banyak banget, pasti kan perhatiannya terbagi lebih banyak ya Mbak. Betul. Gitu. Atau misalnya dia tinggal sama kakek nenek. Kakek nenek ini bisa jadi sebetulnya bantuan buat orang tua karena ini ada perhatian lebih. Tapi bisa juga jadi masalah. Masalah dalam artian lebih memihak misalnya ke siapa tanpa disadari. Nah yang kedua itu adalah ada perubahan. Misalnya orang tua bercerai atau tadinya nggak kerja, tiba-tiba mama kerja lagi ya. Waduh gitu kan, anaknya bisa menyebabkan sibling rivalry. Bisa menyebabkan juga Mbak, dan mungkin kita nggak sadar ya, karena kan itu perubahan yang kayaknya biasa aja deh gitu. Nah itu adalah 2 faktor yang mungkin mempengaruhi kenapa sih sibling rivalry ini terjadi. Nah, tapi kan kalau misalnya dari hal yang pertama, itu mungkin secara kacamata, kasat mata gitu, kita bisa melihat gitu ya, oh ini akan menjadi pertentangan nih antara si kakak dan juga si adik gitu. Tapi kalau yang tadi faktornya itu adalah di yang bagian kedua, yang Mbak sebutkan misalnya karena bercerai gitu. Nah ini apa yang bisa menyebabkan dari perceraian itu sehingga kakak dan adiknya ini bisa menjadi rival gitu? Oke, ini menarik sekali. Jadi dinamikanya tuh kayak gimana sih sebetulnya gitu ya Mbak. Nah sebenarnya kalau kita bilang dinamikanya karena intinya adalah kejadian apapun yang membuat anak nih secara subjektif merasa ini ada perbedaan antara treatment ke saya dengan treatment ke adik saya atau ke kakak saya. Dan biasanya ketika ada kondisi bercerai atau misalnya orang tua jadi bekerja, perhatiannya kan memang pasti berkurang ya. Walaupun sebenarnya sama-sama sih, kakak juga berkurang, adik juga berkurang. Tapi itu dianggap sebagai perubahan dan akhirnya wah ini adalah sesuatu hal yang jadinya tuh jarang-jarang, jadi susah didapatkan. Maka akhirnya ada tuh kompetisi itu gimana mendapatkan seperti yang awalnya dia dapatkan gitu. Dan ini juga bisa memicu pertengkaran juga dong antara kakak dan adik ya? Betul, karena tadi kompetisi kan jadinya gitu. Nah ini PR-nya buat orang tua nih seperti apa kalau misalnya memang bunda-bunda di rumah mengalami kejadian serupa, misalnya entah bercerai atau mungkin karena situasi dan kondisi saat ini gitu mengharuskan bunda-bundanya juga jadi bekerja dan atensi kepada anaknya itu kan jadi berkurang
kurang. Betul, Nah, PR-nya betul. seperti apa nih? Apa yang bisa dilakukan begitu ya Mbak ya. Mungkin sebagai contohnya tadi kalau selain bercerai atau misalnya bekerja itu adalah ketika punya adik baru lagi deh gitu misalnya ya. Nah itu kan sudah pasti energinya banyak untuk proses kelahiran, proses ada newborn gitu. Sehingga yang bisa disiapkan adalah bagaimana orang tua meyakinkan anak bahwa ini meskipun ada perubahan tapi kasih sayang kita itu tidak berubah. Itu yang utama. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya, seorang anak tuh punya aktivitas tadinya begini nih sebelum ada adik. Jangan berubahnya itu jadi sangat drastis sekali. Sehingga akhirnya dia juga ngerasa terancam gitu kan. Ada perubahan. Nah, ini bisa dibantu dengan kalau nggak bisa ibu, ayo ayah ikutan, ayo kakek nenek ikutan. Jadi dia tetap merasa diperhatikan. Seperti itu sih Mbak. Waduh, ternyata menarik sekali ya bunda-bunda, dan pembahasan persoalan sibling rivalry itu ternyata luas ya, bahkan universal gitu, faktor dan juga penyebabnya juga banyak. Tapi ya bunda-bunda di rumah, untuk mengetahui lebih lanjut nih mengenai mungkin preparationnya bunda-bunda sebagai orang tua dalam menghadapi misalnya pertengkaran dari kakak dan juga adik, atau misalnya anak-anak bunda di rumah, jangan lupa untuk di segmen berikutnya ya. Sip. Pastinya, pokoknya tetap di persembahan untuk bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan persembahan untuk bunda, dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Mbak Sri Wulandari. Iya, dan untuk menjawab nih pertanyaan bunda-bunda kembali nih terkait dengan sibling rivalry, sebenarnya kapan sih orang tua ini atau bunda-bunda di rumah mengajarkan atau mengenalkan kepada anaknya, misalnya untuk tidak bertengkar, kan salah satunya seperti itu, untuk tidak satu sama lain itu saling berkompetitif, padahal ini sebenarnya kan ini adalah keluarga yang harusnya menjadi support system nih, baik untuk kakak ataupun untuk adik, seperti itu Mbak. Oke, sebenarnya ketika kita menanyakan kapan sih bisa diajarkan, tanpa memiliki saudara pun sebenarnya juga udah bisa ya Mbak diajarkan. Karena kita namanya kompetisi, kerjasama, itu kan nggak hanya dengan saudara, tapi saudara itu mungkin adalah dalam tanda kutip agen pertama untuk belajar tentang hal ini karena dalam rumah. Nah jadi ini sebenarnya bisa diajarkan pada saat sejak ibunya misalnya mau program hamil atau lagi hamil gitu, itu juga bisa. Cara ngajarinnya gimana? Nah, cara mengajarkannya itu misalnya adalah dengan memberitahukan nih konsep, ini ada baby itu apa sih gitu ya. Ini ada saudara tuh apa sih? Misalnya ceritain, dulu nih pas ibu masih kecil bla bla bla. Atau misalnya kita baca buku bareng gitu ya yang terkait dengan si saudara. Nah, atau role play juga, misalnya kamu punya adik, terus adiknya mau gini, kamu nanti ngomongnya apa, kamu bakal gimana, itu bisa sebetulnya diajarkan untuk berbagi dan dapat dulu nih konsepnya tuh seperti apa saudara. Jadi sebenarnya dari sebelum lahir tuh juga udah bisa sih Mbak. Oh, dari sebelum lahir bahkan? Maksudnya sebelum adiknya lahir gitu ya, dari bukan sebelum anaknya lahir ya. Nah, iya, tadi saya pengen tanya lagi tuh, nanti bagaimana ya ibunya, mungkin apa harus banyak buku, harus learning Sebelum adiknya lahir maksudnya itu Mbak. webinar seperti itu. Oke, berarti memang udah harus diperkenalkan, termasuk misalnya anak itu belum bisa berbicara. Apakah misalnya itu di saat itu kan ada nih mungkin bunda-bunda di rumah yang memang mempunyai adik gitu yang baru lahir gitu, dan jaraknya cuman gapnya cuman setahun gitu, bahkan cuma setahun setengah, yang menandakan mungkin si kakak kan ini masih usianya masih belia. Nah, apakah di proses tersebut itu sudah bisa dikenalkan nih terkait dengan kamu nanti punya adik loh, nanti adiknya disayang atau tidak, seperti itu sudah bisa? Udah sih Mbak, itu udah bisa juga. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun dianya belum bisa berbicara, tapi kan dia menyerap informasi ya. Iya. Nah ini memang pinter-pinternya bunda nih, gimana caranya untuk menyampaikan ini ke anak dengan konsep yang tidak terlalu ribet mungkin ya. Ya tadi bisa dengan alat bantu gambar kayak, atau misalnya cerita pengalaman. Intinya yang penting konsep bahwa ini ada saudara dan ini adalah bagian dari keluarga kita. Itu sih yang perlu untuk nangkap dulu anaknya gitu. Oke, berarti sebenarnya yang paling penting tugasnya adalah di orang tuanya Orang ya, tua, pastinya betul. di bunda-bundanya bagaimana membuat inovasi gitu Inovasi. secara kreatif Iya. gitu ya, untuk anaknya ini bisa belajar, bisa memahami yang paling penting, apalagi misalnya dimulainya dari usia-usia belia ya. Betul. Nah, Mbak, tapi sebenarnya
pola asuh juga ini sangat mempengaruhi tidak sih adanya sibling rivalry tersebut kira-kira, dan pola asuh yang baik tuh yang seperti apa sih gitu, dan misalnya yang tidak baik juga bisa dikasih contoh. Mungkin mudah-mudahan merasa udah ngajarin anaknya dengan benar nih, tapi kan ternyata kan salah gitu. Dari pemahaman Mbak sendiri selaku psikolog bagaimana nih? Jadi do's and don'ts-nya Iya, gitu ya betul. Mbak. Oke, ya tadi ketika kita membicarakan faktor, sebetulnya tadi saya lupa bilang Mbak, bahwa faktor yang memang paling berperan adalah ya pola asuhnya ini sendiri, terlepas dari keluarganya tadi seperti apa konstelasinya gitu ya. Nah, kenapa atau seperti apa gitu ya pola asuh yang kita don'ts-nya dulu deh Mbak, karena kalau harus tuh kayaknya banyak banget gitu Iya, ya. betul. Oke, pola asuh yang pertama adalah terlihat jelas perbedaannya ya, perhatiannya, pujiannya, waktu yang dihabiskan. Kalau itu sudah terlihat jelas berbeda, biasanya ya kalau orang tua aja bisa ngelihat, apalagi anak bisa ngerasain pastinya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah yang kadang kita nggak sadar memberikan ekspektasi yang berbeda. Berbeda dalam artian biasanya cewek cowok mungkin emang ekspektasi ada beda ya Mbak. Tapi kelihatan banget nih jomplang. Misalnya si kakak tuh kayak diekspektasikan untuk kamu harus tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Iya, gitu tanggung ya. jawab kepada adiknya Kepada ya. adiknya. Sementara adiknya ya udah deh gitu ya, boleh deh begini begitu, kan beda banget ya. Sehingga pasti itu akan sangat terasa. Nah terus kemudian membanding-bandingkan. Kamu nih belajarnya kayak gini, dulu si kakak nggak kayak gini. Nah Oke. itu yang mungkin kadang kita nggak sadar ya, suka keceplosan gitu sih Mbak. Oke, nah ini kan apalagi juga sebagai bunda-bunda di rumah, jangan paling penting kan tadi tidak bisa membanding-bandingkan, karena kan memang anak ini kan karakternya juga beda. Beda. Mungkin ada yang suka akademik, ada yang Betul. tidak suka, ada yang lebih condong di non akademik. Tapi yang pasti kan semua anak kalau diarahkan itu semuanya pasti bisa cerdas juga, dan Iya. malah ini yang memicu adanya sibling rivalry ya Mbak ya. Iya. Nah, sebagai orang tua juga kita tidak boleh memihak ya Bun ya. Nah, namun di sisi lain kita juga tahu nih, misalnya kadang nih adik duluan yang mulai ngisengin kakaknya, atau bahkan misalnya kakaknya lagi diam tiba-tiba disenggol. Sebenarnya adiknya mau ngajak ngajak bermain main. tapi kakaknya nggak mau diganggu. Nah, kita udah tahu nih bahwa yang salah nih sebenarnya adiknya. Gitu. Nah, bagaimana nih cara kita bertindak di posisi tersebut? Apakah yang disalahkan harus adiknya kah? Apalagi misalnya adiknya sebenarnya cuma niatnya mau ngajak main doang gitu. Atau memang karena kakaknya menanggung beban, artinya harus bertanggung jawab sebagai kakak. Nah, jadinya kakaknya yang harus misalnya ngasih tahu ke adiknya kalau itu tuh salah. Nah, dari Mbak sendiri bagaimana melihat kondisi tersebut? Ya pasti kalau kondisi itu terjadi seru ya Mbak ya, tiba-tiba jadi heboh gitu ya di rumah itu. Nah tapi kalau kita tadi balik lagi ya, sibling rivalry, kompetisi, perasaan dibedakan, jadi panduan pertamanya adalah jangan memihak sih, itu udah pasti ya Mbak ya. Nah lalu gimana bentuk perilaku kita, niatnya jangan memihak tapi bisa jadi kelihatannya jadi memihak gitu ya. Jadi gimana nih sekarang panduannya? Yang pasti satu adalah tenangin dulu. Kalau butuh dipisahin, pisahin dulu gitu Mbak. Oke. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah coba untuk minta diceritakan dari dua sisinya gitu. Jadi bareng-bareng duduk setelah tenang. Oke, tadi tuh apa sih yang terjadi Kak? Dek, apa yang terjadi? Nah, jadi biasanya anak tuh kadang-kadang memang juga cuma pengen marah-marah, didengerin tanpa dijudge, habis itu jadi lebih tenang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita coba masalahnya sebenarnya apa? Kadang-kadang kan kayak gini, adek nakal. Nakalnya tuh kenapa sih Kak? Jadi kita fokus ke situasinya, bukan ke nih orangnya emang ngeselin nih si adek atau si kakak nih emang jahat banget selalu begitu gitu ya. Fokus ke situ. Nah baru berikutnya kita bisa menanyakan adek maunya apa, kakak maunya apa. Nah di situ kita minta juga anak untuk lihat sudut pandangnya. Misalnya nanti dia bilang aku maunya kakak main terus sama aku. Menurut adek kalau misalnya kita udah sekolah ada tugas nggak adek? Gitu. Jadi kan belajar perspektif taking ya Mbak ya dari situ. Nah baru setelah itu kita lihat jadi jalan tengahnya kayak gini nih yang memungkinkan. Misalnya kita kakak belajar, adek nggak ini ya, tapi kakak juga nanti kalau udah main sama adek ya. Nah itu kan jalan tengah ya.
gitu sih Mbak. Nah, itu akan berlaku kalau misalnya memang anak-anaknya jujur nih. Terkadang kan ada anak-anak yang mungkin takut disalahin gitu. Misalnya sama mamahnya atau sama papahnya. Jadinya makanya dia berkata tidak jujur gitu. Seharusnya misalnya yang salah adalah dirinya sendiri, tapi malah nyalahin saudaranya yang lain. Nah, bagaimana nih orang tua melihat itu? Kan kadang orang tua juga tidak tahu ya Iya, dalam bener. kondisi tersebut. Itu Apalagi gimana? kalau orang tuanya bekerja juga ya Mbak ya, nggak lihat langsung ya. Iya. Iya, nah memang inilah menariknya kenapa kita butuh untuk meminta perspektif dari kedua sisi gitu. Sehingga kemudian kita bisa ngelihat kayak gimana sih, dan anak tuh kan biasanya agak susah untuk berbohong gitu ya Mbak. Jadi kita bisa lihat mana yang ceritanya lebih konsisten, dan kalaupun memang kita ternyata melihat kayaknya nih agak nggak bener atau seperti apa, bentuknya kita jangan menyalahkan, tapi misalnya suggestion. Dek, kalau kata kakak tapi kayak begini nih Dek, atau kemarin kan kondisinya seperti ini ya gitu, kakak lagi lagi belajar, ini kali ini adek kayak gimana gitu. Jadi kita nanya, bukan kayak adek kan selalu kayak gini kan gitu, jangan menuduh gitu ya Mbak ya. Jadi dapat data juga mungkin dari situ. Oke, berarti ini harus dilakukan komunikasi ya, Yes, misalnya one on one gitu, baik One on sama one. adik ataupun kakak gitu, untuk melihat konsistensinya di mana Konsistensi. nih, dan kemudian mencari jalan tengahnya ya bunda-bunda. Nah, tapi ya Mbak Wulan, kan kalau misalnya kita melihat gitu perspektif gitu, kalau misalnya nih saya mempunyai anak laki-laki atau misalnya dua-duanya perempuan deh gitu, itu kan mungkin kita akan bisa tidak memihak gitu, karena masing-masing porsinya sama, hanya yang membedakan adalah kakak ataupun adik. Nah, tapi kalau misalnya ini perbedaan gender. Gitu, ini kan agak susah ya, mungkin namanya perempuan tuh biasa sering banget dibelain gitu sama mama atau bisa sama papahnya. Nah, itu bagaimana nih Mbak melihat seperti itu gitu, antara perbedaan gender ini, apakah ini mempengaruhi untuk orang tuanya itu menjadi memihak salah satu antara kakaknya ataupun adiknya? Kalau cowok anaknya mama gitu ya, kalau cewek anaknya papa gitu seringnya ya Mbak ya. Oke, sebenarnya tapi menurut teori nih Mbak, yang menariknya adalah sibling rivalry ini sebenarnya akan lebih sering terjadi ketika gendernya sama dibandingkan ketika gendernya berbeda gitu. Nah, tetapi bagaimana cara Bunda juga mencegah, walaupun kemungkinannya lebih kecil tapi tetap ada kemungkinan. Jadi cara Bunda mencegah gimana? Cara mencegahnya sebenarnya adalah membebaskan diri dari asumsi-asumsi tentang gender stereotype. Karena belum tentu anak kita itu sebetulnya memang merasa seperti itu atau mau diperlakukan seperti itu. Kakak rok karena kakak cewek, adek celana. Padahal kakaknya emang pengen pakai celana juga kan, karena lebih nyaman. Akhirnya ngerasa nggak dimengerti. Kalau aku disuruh-suruh sih, kalau adek bebas bajunya gitu. Jadi itu mungkin salah satu tipsnya sih ya Mbak ya. Oke, dan ternyata menurut data memang seperti itu ya, bahwa Iya. sibling rivalry itu terjadi ketika sesama jenis gitu, Lebih antara sering kakak gitu ya, dan Mbak. juga adik gitu. Nah, ini seru banget nih bunda-bunda. Tapi untuk mengantisipasi seputar sibling rivalry nanti akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Sri Wulandari. Iya Mbak Wulan, ini menarik sekali nih. Tapi kan kalau misalnya kita melihat lagi nih tentang pola asuh orang tua, yang mana misalnya mereka memberikan treatment kepada anak-anaknya itu misalnya secara tegas gitu. Misalnya ketika anaknya lagi berantem dua-duanya gitu, atau tiga-tiganya deh gitu ya, kalau yang punya anak lebih dari dua ya Bun ya. Nah, kemudian mereka hanya membatasi misalnya untuk udah jangan bertengkar. Jadi kayak untuk diselesaikan atau memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya biar diselesaikan secara sendiri gitu atau mandiri gitu. Karena mungkin di situ orang tua merasa kalau anak-anaknya juga harus berpikir lebih dewasa atau lebih bijak. Nah, kira-kira treatment seperti itu apakah tepat atau tidak sih gitu untuk anak-anak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Dan apalagi misalnya takut juga nih sama orang tuanya. Iya, benar. Jadi kan terkadang nggak tulus gitu ya. Misalnya untuk berbaikan sama saudaranya. Nah, bagaimana dari Mbak Wulan melihat itu? Sebenarnya praktek untuk mengajarkan anak resolusi konflik itu hal yang sangat baik sih Mbak sebetulnya gitu ya. Tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Misalnya, ini anak nih udah punya skill ya apa belum sebenarnya nih buat menyelesaikan masalah gitu. Jangan-jangan kan kayak anak umur 2 tahun ya taunya cuma
barangnya dikasih, ya udah gitu ya. Nah, itu yang perlu untuk diperhatikan bunda dan ayah juga di rumah ya, nggak cuma bunda aja gitu ya. Jadi perlu untuk diperhatikan apakah anak ini udah punya skill untuk konflik resolutionnya. Nah, kalau misalnya ternyata memang belum usianya, maka inilah yang butuh untuk bunda dan ayah di rumah itu membantu menjadi moderator. Moderator tuh dalam hal apa? Moderator untuk perspektif taking, kayak tadi ya, kakak mau belajar, kalau diajak main terus kasihan gitu. Yang kedua, moderator untuk solusinya ada apa aja nih, jadi solusi datang dari anak. Habis itu orang tua ngelihat kalau solusinya gini, kira-kira adek ngerasa apa kak? Kak ngerasa apa dek gitu. Jadi bukan dalam artian udah baikan, udah barangnya kasih ini. Jadi bukan ngasih solusi gitu ya Mbak, tapi membantu untuk mencapai kesepakatannya itu. Oke, berarti yang perlu ditekankan adalah anak tuh harus dilibatkan ya. Dilibatkan, yes, gitu. betul. Jadi bukan menurut kata orang tua aja nih yang benar. Biasanya kan suka seperti itu ya. Pokoknya anak harus ngikutin apa kata orang tua. Itu adalah hal yang benar gitu. Tapi ternyata tidak. Tapi ketika misalnya anak dilibatkan, berarti kan anak juga merasa nyaman dan juga pastinya aman, dan dia juga akan berpikir lebih bijak pastinya bagaimana tingkah lakunya terhadap saudara-saudaranya. Apalagi misalnya yang memang biasanya kakak sih ya, kadang yang karena kan usianya lebih dewasa, berarti lebih bisa berpikir matang juga nih bunda-bunda. Nah, tapi ya kira-kira kalau misalnya memang dalam satu keluarga itu sering kali terjadi sibling rivalry, apakah ini akan berlaku hingga dewasa? Iya, karena itu yang banyak dikhawatirkan mungkin ya Mbak ya. Betul. Sama orang tua juga. Sebetulnya sih kalau dibilang bisa nggak sih berlangsung sampai dewasa, bisa ya Mbak ya. Tapi itu semua memang tergantung dari orang tuanya seperti apa juga menyikapi sibling rivalry ini. Lalu kemudian apakah mungkin anak kan akhirnya nanti keluar dari rumah ngelihat oh anak lain tuh kayak gini loh sama saudaranya. Jadi mungkin juga bisa belajar dari lingkungan. Nah, tapi memang pada intinya ya treatment dari orang tua itu adalah yang utama. Karena dia belajar di luar, di rumah kondisinya gitu lagi ya tentu sibling rivalry-nya terus berjalan ya Mbak. Nah, kalau misalnya dibiarkan, kira-kira ada efeknya nggak sih buat si sibling ini atau untuk kakak dan juga adik ini? Kira-kira ada efeknya nggak Mbak? Kalau itu dibiarkan terus-menerus gitu, mereka saling kompetitif dari kecil hingga dewasa. Kalau dibiarkan sebenarnya mungkin efek ke hubungan saudaranya ya bisa saja akhirnya jadinya dingin, renggang, nanti sampai udah gede pun nggak ada kerjasama, atau mungkin malah bisa juga saling menjatuhkan gitu ya. Apalagi kalau perilaku orang tuanya juga tetap sama gitu Mbak, kayak misalnya ini si Ade ngasih transferan segini, kakak dong, itu kan kayak nggak nyaman ya Mbak. Betul. Ya. Jadi dibangun nuansa kompetisinya seperti itu. Nah, berefek ke hubungan saudaranya, tapi berefek juga sebenarnya ke diri orang yang merasa ada rivalitasnya itu sih Mbak, gitu. Apa efeknya kalau misalnya untuk otomatis kan misalnya berefek nih, jadi hubungannya jadi renggang, terus habis udah itu pasti jadi gitu malah ya. kayak musuh nih, bukan saudara, malah saudaranya milihnya temen Iya biasanya. benar. Makanya temen suka dianggap saudara, saudara sendiri dianggap musuh Iya. ya. Nah, tapi kalau efek secara psikologis untuk dirinya sendiri itu apa? Efeknya itu adalah yang pasti kita namanya memendam apa ya, rasa benci itu kan juga bukan suatu hal yang nyaman ya. Jadi itu juga bisa akhirnya tumpukan tuh emosi-emosi negatif. Kemudian yang kedua bisa jadi ini berpengaruh kepada rasa berharganya dia. Jadi rasa berharga dirinya tuh kayak ada syaratnya. Saya tuh akan berharga ketika saya berprestasi. Sampai nanti dunia kerja juga seperti itu. Karena dulu orang tua selalu membandingkan prestasi nih gitu. Lalu ngaruh juga ke kepercayaan diri. Karena dia ngerasa bahwa saya sih nggak bisa sebagus si adik atau si kakak. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah lebih sensitif gitu Mbak terhadap isu-isu ketidakadilan. Jadi dikit-dikit kayak sensi banget, nggak adil, aku dibeda-bedain. Karena udah dari kecilnya seperti itu. Nah, tapi memungkinkan nggak sih, misalnya kan si kakak atau si adik nih, misalnya saya sebagai adik merasa dibeda-bedakan gitu sama kakak saya gitu. Jadinya akhirnya kita musuhan kan, saya benci banget gitu sama kakak. Nah, tapi kalau misalnya memungkinkan nggak sih, misalnya kalau misalnya ada misalnya anak bunda gitu, misalnya yang kayak saya, jadi sayanya tuh jadi benci juga sama orang tuanya. Bisa seperti itu juga? Bisa juga. Dan menariknya kalau misalnya di ruang terapi gitu ya Mbak, kadang-kadang nggak sadar bahwa dia bencinya itu sebenarnya kepada orang tua. Jadi semua itu kayak saudara saya. Ketika ditanyain gimana perasaan kamu terkait orang tua karena kondisi itu, ambiar Mbak.
sebenarnya memendam juga, tapi tidak sadar ketika digali baru, oh saya tuh sebetulnya juga kesel sama orang tua loh, nggak cuma sama saudara saya. Itu yang menarik ya sih Mbak. Jadi kasarnya sebenarnya yang jadi korban itu jadi saudaranya gitu kan, jadi benci sama saudara, tapi sebenarnya akarnya sebenarnya Ada dari juga kebencian ke orang tuanya ya. Tapi Iya. selama ini jadi dia Nggak tidak sadar sadar, sama iya. sekali. Waduh, hati-hati nih bunda-bunda. Jadi bagaimana orang tua atau bunda-bunda di rumah menerapkan pola asuh yang baik nih kepada anak-anaknya. Yang paling penting tuh jangan memihak. Tapi terkadang kalau misalnya kita ngomongin tidak memihak itu terkadang masih menjadi suatu hal yang apa ya, misalnya tidak memihaknya seperti apa dulu Subjektif nih. ya. Misalnya bisa subjektif atau bisa juga objektif juga kan gitu. Nah, kalau misalnya tidak memihak, misalnya contohnya kebutuhan kakaknya lebih besar dibandingkan adiknya dari segi jajan misalnya, atau misalnya terkait dengan inflasi deh, misalnya tiba-tiba tahun-tahun berikutnya yang tadinya misalnya zaman dulu kakaknya dapat uang jajannya misalnya 50.000, karena inflasinya lagi turun gitu kan, otomatis pas ketika adiknya lagi misalnya sekolah dikasih uang jajannya otomatis kan misalnya turun gitu kan, jadi 25.000. Dan terkadang hal seperti itu bisa menjadi sumber ya kan, padahal sebenarnya orang tua sudah melihat nih bagaimana ini supaya tidak memihak dari kacamata orang tua, dari segi proses dan kondisinya seperti apa kayak gitu kan harusnya bisa diketahui. Nah itu bagaimana nih dari kacamata psikolog untuk melihat itu gitu. Nah ini memang jadi satu hal yang tantangan banget sih ya Mbak buat orang tua untuk sebenarnya adil, tidak memihak itu kayak gimana. Karena kadang-kadang ya perilaku orang tua tuh sebetulnya juga mereka nggak sadar, nggak bermaksud untuk membuat kompetisi, tapi ditangkap oleh anaknya seperti itu. Oleh karena itu salah satu hal yang paling penting untuk mencegah sibling rivalry juga, kita nanya ke anaknya. Sebenarnya penghayatan mereka atau perasaan mereka tuh kayak gimana sih? Ada perbedaan nggak gitu? Makanya tadi kalau Mbak bilang ada sesi one on one, udah kayak di kantor ya Mbak ya, one on one gitu ya. Itu sebetulnya penting sih untuk ngecek karena ya fair itu dari kacamata kita, dari kacamata anak mungkin berbeda. Oke, terakhir nih, saran dan tips buat muda-muda di rumah, khususnya buat orang tua juga yang sedang menghadapi sibling rivalry. Oke, kalau saran dan tips tadi kayaknya sebenarnya udah banyak dibahas, cuman mungkin nih beberapa tips tambahan gitu ya Mbak, adalah satu, orang tua juga perlu menjadi role model ayah, ibu untuk bagaimana sih resolusi konflik. Jadi kalaupun ada rasa-rasa tidak nyaman, anak itu juga ngelihat dari orang tuanya, gini loh cara menyelesaikan masalah. Nah lalu kemudian yang kedua tadi ya, bener banget sesi one on one dengan anak, terus kemudian nilai-nilai bahwa kita keluarga itu saling melindungi, saling menyayangi, nilai seperti itu perlu ditanamkan. Dan yang ketiga untuk para bunda, jangan lupa tarik nafas bunda, karena sibling rivalry ini sesuatu hal yang mungkin kita nggak intensional, tapi akhirnya bundanya nyalahin diri sendiri, akhirnya ngerasa gagal, itu juga nanti anak ngerasa, aduh bunda aku kok sedih terus gitu. Jadi tarik nafas itu juga perlu Mbak. Iya, dan yang paling penting kalau bunda-bunda banyak kegiatan, lagi capek, misalnya lagi punya beban di luar, jangan dibawa ke rumah ya bunda-bunda misalnya. Harus dikomunikasikan juga misalnya sama pasangannya, sama suaminya, supaya ketika memberikan nasihat ataupun arahan, ya sama-sama sudah lega gitu. Beban dari luar tidak terangkat dan juga tidak mempengaruhi kondisi yang ada di rumah gitu. Akhirnya keluarga juga jadi baik-baik aja. Tapi nggak berasa ya Mbak Bulan, ternyata kita sudah di penghujung acara. Kita sudah sampai di sini nih. Waktunya sudah habis dan terima kasih sudah datang. Sama-sama Mbak. Iya, buat bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda. Dan saya Azahra Masid bersama dengan Sri Wulandari. Kami pamit undur diri, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia.